Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Undang-Undang Desa, kemudian turunannya, baik PP 43, kemudian yang sudah revisinya juga di PP 47, kemudian ada PP 11, ada terkait dengan pengelolaan keuangan juga dana desa, itu terakhir adalah PP 8. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyelenggara pemerintahan desa ini tentu memang sudah banyak juga turunan daripada Undang-Undang Desa, PP 43, PP 47, itu ada Permendagri, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kemudian bagaimana pelaksanaan Pilkades, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan desa. Nah, dan ada juga Permendagri BPD, yaitu di Permendagri 110 tahun 2016. Ada juga bagaimana pengelolaan keuangan, ada juga bagaimana pengelolaan aset. Nah, ini tentu banyak hal yang memang harus mari sama-sama kita pahami bersama, pelajari bersama bagaimana untuk pelaksanaannya dan implementasinya di desa. Nah, tentu teman-teman di desa mungkin sudah banyak sekali aturan-aturan yang ada untuk desa ini. Tapi memang aturan-aturan ini tidak perlu dihafal, tetapi dimengerti. Karena kalau menghafal banyak sekali, mulai daripada dari Undang-Undang Desa, kemudian PP 43, PP 47, kemudian ada Permendagri, ada Permendes, ada PMK, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu memang sama-sama kita memahami bagaimana sih untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa tentu saja kepala desa. Di sini ada pemerintahan desa itu siapa sih? Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Kalau pemerintahan desa adalah kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Dalamnya ada lembaga yang memang ansih harus ada di desa, itu salah satunya adalah BPD. Kalau lembaga-lembaga kemasyarakatan itu dibentuk sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desa semuanya. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, esensi daripada pemerintahan desa ini ada bagaimana menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu ada 5 bidang, yaitu penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak desa. Inilah 5 bidang yang memang harus ada sebagai nanti tugas daripada kepala desa itu. Kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya tentu saja sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Kewenangan mulai dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berskala lokal desa, kewenangan yang ditugaskan, dan kewenangan lainnya. Nah, bagaimana kepala desa itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya tadi, mulai dari bidang-bidang, mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Itu adalah dimulai dari perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu mulai dari mana? Perencanaan pembangunan mulai dari setelah kepala desa itu dilantik, ditetapkan, ya harus menyusun RPJM desa. Maksimal 3 bulan setelah dilantik harus sudah menyusun RPJM desa. Kemudian setiap tahun itu dituangkan di dalam RKPDes, dan itulah menjadi dasar dalam penganggaran di dalam APBDes. Nah, semua tadi mulai dari RPJM desa, RKPDes, kemudian APBDes, tentu tidak bisa hanya sendiri saja dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Di sini ada yang
ada di desa itu adalah namanya BPD. BPD ini mempunyai tugas dan kewenangannya tentu berbeda. Sudah jelas mempunyai kewenangan dan tugas pokok fungsi sendiri. Kepala desa pun demikian. Nah, kalau kita dilihat di sini jelas di dalam definisi Undang-Undang Desa, desa itu adalah masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang jelas sesuai dengan batas-batas desanya. Kemudian di situ ada sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus desa. Kepala desa, desa adat, nah dengan sebutan lain, semua mempunyai kearifan lokal, mau itu desa, mau itu kampung, mau itu kelurahan, mau itu pekon dan lain sebagainya, masing-masing mempunyai sebutan yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desa-desa dan kemudian di daerahnya aturannya seperti apa. Ada di sini yang kewenangan dari kepala desa. Kemudian ada juga kewajiban kepala desa. Dan juga hak. Kita kalau sudah bicara kewenangan, pasti ada hak dan ada kewajiban. Kewenangan Kades memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai di situ ada di dalam undang-undang jelas, itu mulai nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mulai dari memimpin, mengangkat, kemudian memegang kekuasaan, pengolahan keuangan desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran, pendapatan dan belanja, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, sampai ke 15 mungkin tidak perlu saya sebut semua. Nah, di sini juga ada haknya kepala desa itu hanya untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Itu SOTK desa, itu kalau di dalam Permendagri, di Permendagri 84 itu sudah diatur. Bagaimana di situ ada berapa KUR, ada berapa KASI, kemudian ada pelaksana kewilayahan. Kemudian mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan dan juga mendapatkan perlindungan hukum, memberikan mandat pelaksana tugas, kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Ini adalah hak-hak daripada kepala desa. Itu ada juga di sini selain kewenangan, hak, nah ada kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh kepala desa itu. Nah ini masing-masing jelas selain dengan kewenangan, hak, kewajiban ini tetap harus dilaksanakan.